Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Hasna Haifah. Di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar pengajaran. Jadi, di dalam konsep dasar pengajaran itu, yang pertama adalah prinsip yang harus dimiliki seorang pendidik dalam sistem pengajaran. Kira-kira apa aja nih prinsip yang harus dimiliki seorang pendidik tersebut? Yang pertama, yaitu motivasi. Motivasi di sini pendidik niatkan mendidik peserta didik itu dengan sungguh-sungguh dan niat beribadah kepada Allah. Kedua, belajar. Karena guru sesungguhnya adalah guru yang haus akan ilmu tanpa henti, yang tidak akan bosan-bosan menuntut ilmu, mencari tahu. Terus guru yang baik adalah guru yang punya pengalaman. Maka dari situ kita sebagai guru perlu adanya pembelajaran sebelum adanya proses pembelajaran. Atau kita harus lebih tahu 1 jam sebelum kita mengajarkan peserta didik. Terus yang ketiga yaitu berbicara. Guru mampu public speaking atau guru mampu berbicara di hadapan banyak orang dan berpikir kritis. Terus yang keempat adalah peduli. Nah, di sini guru harus peduli terhadap siapa? Terhadap perkembangan lembaga dalam pendidikan yang ada di Indonesia, baik perkembangan murid maupun perkembangan sekolah. Yang kelima adalah kerjasama. Jadi, guru di sini adalah kerjasama terhadap guru-guru, terhadap sekolah maupun terhadap murid. Dan yang keenam adalah aktif. Jadi guru itu aktif ikut kegiatan di setiap kegiatan yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Terus yang kedua, dalam sistem konsep dasar pengajaran yaitu adalah pembelajaran. Jadi pembelajaran di sini adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh pendidik untuk terjadinya proses belajar pada diri peserta didik. Di dalam kegiatan pembelajaran itu adanya kegiatan memilih seperti metode, teknik atau model. Untuk apa? Untuk pembelajaran karena di sini menekankan pembelajaran pada cara-cara yang mencapai tujuan dan berkaitan dengan bagaimana cara mengorganisasikan isi pembelajaran, penyampaian isi, dan pengelolaan pembelajaran. Itu ya. Yang pertama kan prinsip yang harus dipunyai guru, kedua itu pembelajaran. Terus menurut Ligern pada tahun 1976 aspek pembelajaran itu mencakup 3 loh. Kira-kira apa nih aspek tersebut? Yang pertama, perlu adanya siswa karena ini yang paling penting. Tanpa adanya siswa, kita tidak akan terjadinya proses belajar. Kedua, sudah adanya siswa itu adanya proses pembelajaran. Jadi, proses pembelajaran di sini atau proses belajar di sini adalah apa saja yang harus dihayati peserta didik, bukan apa yang harus dilakukan guru untuk mempelajarkan materi pembelajaran, melainkan apa yang akan dilakukan peserta didik untuk mempelajarinya. Jadi di sini itu perannya adalah siswa mempelajari tersebut. Ketiga adalah situasi. Nah, biasanya situasi di sini mencakup lingkungan, keadaan sekolah, kelas yang nyaman, guru yang asik, teman-teman yang enak di situ. Nah, disitulah situasi belajar. Terus yang ketiga, konsep dasar pengajaran itu adalah pengajaran. Apa sih yang disebut dengan pengajaran? Pengajaran adalah proses membimbing para peserta didik di dalam kehidupan untuk mempelajari sesuatu yang membantu menyiapkan pengetahuan sehingga menjadi paham. Jadi menyiapkan pengetahuan sehingga peserta didik itu paham gitu kan. Terus yang keempat adalah belajar. Belajar itu apa sih? Jadi belajar itu adalah proses perubahan tingkah laku atau di dalam kepribadian manusia. Perubahan di sini ditempatkan dalam bentuk peningkatan kualitas, peningkatan tingkah laku, kuantitas tingkah laku, terus peningkatan kecakapan, terus peningkatan pemahaman, kebiasaan pemahaman, keterampilan, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Pada saat pembelajaran
Guru tentu harus memahami beberapa hal, diantaranya pertama yaitu perencanaan. Jadi, guru itu harus menyusun rencana seperti menyusun program tahunan, program bulanan, dan program-programnya lainnya seperti RPP gitu kan. Kedua yaitu pelaksanaannya. Jadi, guru itu harus membuat ketertarikan, kesenangan, kenyamanan, ketenangan di dalam kelas dalam proses pembelajaran berlangsung gitu kan. Ketiga yaitu evaluasi, di mana bisa dengan membuat tes soal ulangan seperti PTS, PAT atau evaluasi materi yang sudah dipelajari. Keempat yaitu refleksi, di mana refleksi ini merencanakan pembelajaran yang selanjutnya, apa yang akan dipelajari gitu kan, yang akan datang, apa yang akan disampaikan gitu. Perlu kita ketahui bahwa sejarah kurikulum yang pertama yaitu kurikulum KTSP, kedua kurikulum 13, ketiga kurikulum KBK atau kurikulum berbasis komputer. Nah, yang sekarang kita adalah menggunakan kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka itu mengasah minat bakat anak sejak dini karena berfokus pada materi esensial pengembangan karakter, kompetensi jiwa. Jadi siswa diminta untuk aktif, siswa harus mencari tahu sendiri, siswa menggunakan pembelajaran berbasis kompetensi, di mana guru itu asesmen terlebih dahulu nih. Guru itu asesmen terlebih dahulu terhadap murid, kemampuan apa yang dimiliki seorang murid. Terus yang terakhir adalah pemahaman dalam pembelajaran. Adapun komponen tahapan dalam pembelajaran, yang pertama yaitu model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran adalah di mana yang berarti seluruh rangkaian penyajian materi yang diajar atau materi ajar yang meliputi segala aspek pembelajaran sebelum, sedang, atau sesudah pembelajaran. Kedua, adanya strategi pembelajaran itu di mana dari model strategi tersebut adanya kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan untuk mencapai model pembelajaran yang diinginkan. Ketiga yaitu adanya pendekatan pembelajaran. Keempat adanya metode pembelajaran, di mana metode ini cara kerja sistematis yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi. Bisa kita memilih nih metode seperti apa, seperti metode ceramah, metode diskusi, dan metode-metode yang lainnya. Dan yang terakhir adalah teknik pembelajaran. Biasanya teknik pelajaran ini yang lebih dekat dengan siswa. Mungkin hanya itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Will never show that you have come to know.